Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur kehadirat Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Marilah kita sebelum mengawali ta'lim kita pada malam hari ini, kita kirimkan Fatihah khusus untuk orang tua kita dan juga para guru-guru kita. Mudah-mudahan amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hatiniyah wa ala musallam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila ruhi Syekh Yusuf dan Yusuf Ausan ruhi Kiai Aja sudah Kiai Haji Bismillah Mujisabi Panibram Syekh Manusia Simatu Sanila ruhi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala bika khairil khalqi kullihim. Waghfir lana ma madha Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqain minal arabi wa min ajami. Ya Rabbi bil sabat waghfir lana ma madha al-karami. Walabibul ladzi turja syafa'atu liqali ghailin minal awali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin jamaah rahimakumullah, saya akan meneruskan yang bulan yang lalu, yaitu tentang Isra ya. Sekarang Mi'raj ya, tentang masalah Mi'raj. Jadi Isra itu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, kalau Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa yaitu ke Taraful Alam atau Sidratul Muntaha. Nah, di sini saya akan
membahas tentang Mi'raj ya. Mi'raj itu artinya apa? Menurut logo itu bahasa naik. Setiap kita naik itu namanya Mi'raj, naik. Tapi Mi'raj menurut syara ya, itu adalah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, sababiah Mi'raj itu di sini ada beberapa sabab. Bahkan di sini Mi'raj itu sababnya itu ada 3 ya, ada 3. Yang pertama itu sababnya apa? Jadi di Baitul Maqdis itu ada apa sih? Ada beberapa macam ya, ada beberapa masalah. Bahkan di sini disebutkan Kangjeng Rasul dimi'rajkan di Baitul Maqdis ya. Kemudian kedua sababnya perebutan. Nah, perebutan masalah malaikat itu mempunyai 40 masalah. Ya. Yang 40 tahun masalah itu tidak kunjung selesai. Nanti maksudnya nih Rasulullah dimi'rajkan akan Rasulullah memutuskan masalah tersebut. Nah, itu. Yang pertama, masalah Israfil mempunyai masalah kiparat. Kemudian malaikat Mikail mempunyai masalah munjiat. Ya. Ijrail mempunyai masalah darajah. Ya. Kemudian Mikail masalah muhlikat. Tangke dibahas. Ya, atau diselesaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kitabnya kecil nih, kitab Dardir. Ya, dan ini dibaca nih di FS3G nanti besok terakhir yaitu di masjid apa itu di Jalan Bagol. Ya, dan nanti sekaligus dijajahkan. Ya. Tapi kalau saya ini dulu belajar di pesantren dulu nih sampai tamat. Nah, jadi itulah masalah Rasulullah SAW dimi'rajkan itu akan membahas ya, yaitu yang masalah yang perebutan ya, yang tadi disebutkan masalah Israfil, kiparat, munjiat, darajat dan muhlikat. Ya. Masalah kiparat ya, masalah apa sih masalah kiparat nanti dibahas. Agak sulit juga ya. Jadi malaikat Mikail masalah munjiat, malaikat Jibril masalah darajat. Jadi malaikat Ijrail masalah muhlikat. Kaiji yang pertama Rasulullah SAW anu nanti akan memutuskan karena masalah tersebut. Pertama malaikat Israfil. Menurut malaikat Israfil ya, bertanya kepada Rasulullah SAW. Jadi kata malaikat Israfil, apa itu masalah ya? Kata malaikat Israfil, ya Rasul, saya punya masalah. Apa itu masalah Israfil? Malaikat apa? Kiparat. Aduh, masih nih. Masya Allah. Jadi malaikat Israfil masalah kiparat ya. Apa kata malaikat Israfil, ya Rasul, tentang masalah kiparat? Masalah kiparatnya kata Rasulullah SAW, takmilul wudu ma'a tarkil kalam. Itu masalah kiparat. Artinya apa? Kiparat itu artinya bisa menggugurkan dosa kita, itu namanya kiparat. Di sini dijawab oleh Rasulullah masalah kiparatnya takmilul wudu ma'a tarkil kalam. Jadi ketika kita wudu nih, itu tidak ngobrol, walaupun ada yang ngajak ngobrol, ya itu dilarang banget itu ketika kita wudu ngobrol.
Ternyata itu kalau kita wudu husu tidak ngobrol itu bisa menjadikan kiparat. Artinya menggugurkan dosa kita ya. Tuh, seperti itu kiparat. Jadi bisa menggugurkan dosa kita. Atau apa? Yang kedua masalah kiparate yamsi ilal jamaah li ajli sholat. Ini batuk terus sih. Atau yamsi ilal jamaah li ajli sholat. Ketika kita berangkat dari rumah ke masjid untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Itu juga termasuk kiparat ya. Kiparat artinya menggugurkan dosa kita dari rumah. Jadi langkahnya kita itu adalah menggugurkan dosa kita. Itu kiparat. Yang ketiga intidor waktu sholat ba'da sholat. Apa itu intidor? Jadi artinya kalau kita makan ketika azan baru berangkat nih ke masjid, ya enggak? Ini mah enggak 5 menit sebelum sebelum waktu kita sudah berangkat ke masjid. Itu namanya intidor sholat. Jadi apa? Kita menunggu azan, bukan azan menunggu kita. Itu intidor namanya. Nah itulah yang akan memberikan kiparat buat kita. Itu belum sholat, itu belum. Masih di jalan ya. Kalau kita mau boro-boro ya, apalagi musim hujan begini ya, apalagi subuh, ya enggak? Ya, begitu kita azan ya, kita narik selimut. Ya kan? Nah itu namanya kiparat. Pertama tadi apa? Wudu tidak ngobrol ya. Yang kedua berangkat ke masjid ya, yang intidor itu namanya ya. Ya. Tadi pertama takmilul wudu ma tarkil kalam ya. Kemudian yamsi ilal jamaah intidoru waktu sholat ya. Benar kiparat. Nah itulah diselesaikan oleh Rasulullah SAW tentang masalah kiparat ya. Kemudian masalah munjiat. Apa sih munjiat? Munjiat itu adalah kata Rasulullah SAW, yang pertama yusallimul muslim alal muslim. Itu munjiat namanya. Artinya apa? Kita bertemu dengan sesama muslim ya. Itu kita memberi salam. Kalau kita biasanya kalau yang memberi salam itu kan yang kenal doang ya. Biasanya begitu biasanya. Yang nggak kenal kita nggak salam ya. Pantesan kalau kita salam ini kan keselamatan ya. Tapi kalau kita nggak kenal gitu kan, kemudian kita bersalaman, itu beda, akrabnya tuh beda, ya, karena udah diberi salam, ya kan. Coba kalau kita lewat selonong boy, gitu kan ya. Nah itu namanya kan, pertama kurang adab, yang ketiga tidak ada keselamatan. Itu namanya munjiat, ya. Yang kedua masalah munjiatnya it'amut ta'am inda dhaif, ya, inda dhaif. Yang kedua adalah munjiat itu memberi makanan kepada tamu, ya, pada tamu atau orang yang lapar, ya. Tuh ada tuh di satu masjid yang kemarin FS3G itu studi banding. Jadi di Solo apa di mana tuh, di Jogja ya. Yang dia itu tidak ada saldonya gitu ya kan ya. Dia saldonya 0. Ya. Mana? Di Keranggan ada. Ada di Keranggan. Oh di sini ya malah. Oh minus. Jadi gini, jadi itu siapa nih jamaahnya yang nggak pernah ke masjid? Kita didatengin tuh. Apa dia ke masjid nggak punya beras, apa bagaimana, atau punya masalah gitu ya?
Nah ini mah perbandingan aja, gitu kan, ya kan. Ini mah menceritakan kebaikan. Jadi gimana kok kamu lama nggak pernah, umpama jamaah kita ini ada yang nggak pernah ke masjid, kita tolong tuh bareng-bareng, bukan diomongin, bukan. Kalau kita mau diomongin, Mas Adi nggak ke masjid. Kalau kita gitu kan ya. Kalau kita mah kan begitu, orang ke masjid nggak diomongin, kita didatengin sambil kita bawa sesuatu. Kenapa Pak nggak ke masjid? Oh saya begini. Makan. Nanti kalau memang dia kesusahan, ditolong lama yang uang kas tadi tuh. Itu di sana itu di Solo apa di Jogja itu? Jogja ya? Ada masjidnya tuh. Nah, itu mungkin orangnya udah mapan ya. Kalau kita enggak ya diantepin aja lah. Ya kan kalau kita mah ya. Malah kita mah diomongin, ya kan? Kenapa sih kita kalau kita mau ditanya? Kalau kita memang itu tuh harusnya kita kompak ya. Walaupun nggak dikasih kita tahu aja kenapa sih kamu, gitu kan? Kalau memang ada masalah itu yang susah tuh. Kalau memang malas, itu malas mah susah, itu malas mah. Khawatirnya dia nggak ke masjid gitu kan, padahal rumah depan masjid gitu kan ya, nggak ke masjid. Nah kita ini tuh, bukan diomongin, bukan, datangin, silaturahim kita ke rumahnya. Nah kalau di sini itu munjiat namanya, itu namanya munjiat. Munjiat itu keselamatan ya, jadi manfaat buat kita dan buat yang lain, itu munjiat. Kemudian yang ketiganya, ya ini yang susah nih. At-tahajud ya, asnalail, sholat tahajud. Nah, ini agak susah nih. Tapi kalau sholat ini yang sering saya lakuin itu dipaksa Pak. Dipaksa bener, memang berat banget nih sholat tahajud itu, berat banget. Tapi kalau kita dipaksa itu dipaksa. Pertama emang luar biasa, beratnya minta ampun. Tapi coba deh malam kedua. Itu tanpa sadar itu, walaupun enggak malam kedua itu enggak. Jadi tanpa sadar, tanpa disadari itu artinya apa ya? Terpanggil. Ini yang saya rasakan ya. Yang saya rasain tuh, yang saya rasain ya. Kalau di fikih itu sholat tahajud itu bukan jam 1 jam 2, bukan. 5:30 gitu ya. Itu terakhir. Itu. Tapi ini yang saya rasakan ini. Ya kan? Itu beratnya memang awalnya berat tapi dipaksain. Apa sih yang dipaksain itu ya? Tuh, itulah yang disebut dengan munjiat ya. Munjiat ya. Pertama tadi apa munjiat? Yang pertama salam kepada sesama apabila kita bertemu, itu kan. Yang kedua memberi makan kepada orang yang lapar, gitu kan. Kalau kita biasanya itu hanya berlaku ini it'amut ta'am itu ketika bulan Ramadan ya. Tajil itu kan, tajil doang ya. Tapi hari biasa enggak. Nah ini yang ketiga nih, yang ketiga itu sholat malam. Memang ini yang sangat berat ini. Kalau saya ini memang berat banget itu, gangguannya luar biasa gangguannya, ya. Bahkan kemarin saya mah itu datang tuh ke salah satu yang ini gitu, yang apa namanya, lihat di YouTube, penasaran saya. Itu dia mandi jam 00 itu jam 12. Ternyata itu bisa menghilangkan Pak seluruh penyakit Pak. Iya, saya ngerasain tuh. Saya waktu itu baru 3 malam saya rasain, lemes tadinya kan badan malas gitu kan. Begitu itu malam jam 12 kita mandi, alhamdulillah. Bener, jam 12 malam. Saking pengen sembuhnya penyakit ya. Seger Pak itu bener. Itu mah mau mandi doang bukan sholat ya, dibarengi dengan sholat, dipaksakan lah. Memang bener Pak, jadi doa yang paling ampuh itu Allahumma paksain, itu paling ampuh itu. Benar ya kan? Doa itu paling ampuh Pak, Allahumma paksain, benar. Dengan ada di niat. Nah itu masalah munjiat ya, masalah munjiat. Kemudian masalah yang kedua itu masalah darajah ya. Masalah darajah ini adalah malaikat Jibril ya.
Jadi juga ada 3. Jadi darajah itu khauf ya billah zahiran wa batinan. Ini namanya ihsan ini. Kalau darajah itu ihsan, khauf billah zahiran wa batinan. Zahir lahir batin lah. Jadi takut kepada Allah itu lahir baik di dalam keadaan terbuka atau dengan kesendirian luar batin. Ya kan? Itu zahir batin, itu takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ihsan namanya. Jadi fa'in lam takun taroh fa'innahu yaroh ya. Jadi sekalipun jadi kita Allah tidak melihat kita, tapi Allah itu melihat. Itu namanya ihsan ya. Itu namanya darajah. Ya. Tapi kalau sudah masalah ihsan ya itu udah betul-betul dimanapun kita tetap takut kepada Allah, baik di rumah, di kantor dan lain sebagainya, dalam keadaan keramaian, dalam sepi, kita takut kepada Allah. Kemudian yang disebut darajat itu tawasud indal fakri, ya artinya kita tawasud indal fakri itu artinya yang fakir juga kita rangkul, ya. Contohnya begini, kalau kita diundang sama orang fakir mikir, ya. Tapi kalau diundang sama orang kaya ngacir gitu aja dah, ya nggak? Ya, karena ada tujuan lain gitu kan ya. Tapi kalau Rasulullah SAW ketika diundang oleh orang fakir ya sama, tidak membedakan atau orang fakir atau orang kaya gitu kan, seperti. Kemudian yang ketiganya adlun indal masyakoh ya. Ketika kita masyakoh itu artinya dalam kesusahan ya kita tetap semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama baik kita dalam keadaan fakir, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, itu tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan darajah. Ini yang ini apa namanya? Ini yang disebut dengan apa tadi? Aduh, masya Allah ini. Lupa saya. Darajah. Enggak ini nih apa? Batuk mulu. Jadi kalau suara kencang malah batuk. Ya. Lanjut ya. Yang ketiga masalah muhlikat. Muhlikat itu apa muhlikat? Masalah muhlikat itu masalah yang merusak dunia dan akhirat. Dan alam muhlikat pun itu ada 3 juga. Yang pertama apa? Bakhil mutbiin. Bakhil mutbiin itu artinya kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala lebih ya, tetapi kitanya apa? Kikir, medit, pelit. Itu namanya muhlikat. Ya, yang akan merusak kepada diri kita ya. Umpama kita aturan zakat nggak pernah ngezakat ya. Padahal zakat itu wajib gitu kan ya. Apa itu zakat? Zakat itu artinya ketika yang disebut dengan nisab, tapi kalau zakat itu udah nisab. Nisab itu apa? Jadi umpama kita jualan atau dagang bisnis tahun yang lalu, bulan Rajab yang lalu modal kita cuma 50 juta ya. Nah sekarang bulan Rajab nih lebih daripada itu ya. Umpama nih modal ada dikira-kirakan harga berapa? Seharga 80 gram. Sekarang emas kan berapa Mas Murni? 2 juta ya. Saya kemarin beli bulan yang lalu itu hampir 19 kalau nggak salah. Belum, jarang sih kita beli emas ya. Bulan yang lalu saya beli itu oke kita genapin lah 2 juta ya. Emas murni, tapi emas yang 500 juga ada, tapi itu emas bukan emas murni. Ya.
Nah, pada tahun bulan yang lalu saya beli nggak banyak sih. Ada bilang enggak. Nah, jadi nisabnya dagang atau bisnis itu sudah harga, ada barang itu seharga 80 gram emas. Kurang lebih berapa tuh? 160 juta. Itu udah ada tuh harganya, duit yang ada. Kemudian barang yang belum terjual itu dikalkulasikan dengan uang yang ada, itu ada harga 180 juta. Nah, itu 180 juta itu sudah wajib dizakatan harga dagangan kita. Ya kan? Tahun yang lalu, bulan Rajab yang lalu, kita hanya 50 juta. Sekarang bulan Rajab 180 juta. Itu wajib dijakakan 2,5%. Itu mah wajib, bukan sunnah. Zakat itu nisab namanya. Ya kan? Kalau 1 juta itu zakatnya berapa? 20.000. Kalau 1 juta kan kecil ya. Tapi kalau 100 juta berarti 200.000. Ya. Seperti itulah. Itu yang wajib itu, ya. Kalau zakat ini ceritanya panjang nih kalau diceritakan tentang masalah zakat. Ya. Contohnya seperti itu dah contohnya. Nah itu tidak namanya bakhil mutbiin. Kita tidak dikeluarkan tuh, ya. Ya. Kalau orang, ya kalau memang sudah wataknya memang sudah bakhil, pelit, ya memang susah, ya diapain juga. Kemudian yang kedua, al-bahil ummati ala sholat inda zikri. Ya. Yang kedua, kita nggak pernah zikir, ya baik setelah sholat atau di luar sholat. Itu juga termasuk pelit. Atau ketika nama Nabi Muhammad disebut, kita tidak membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kita diam aja tuh, kagak baca sholawat. Itu juga termasuk manusia yang pelit. Nah, itu ada dua, pelit itu ada ketika dikasih harta lebih kita pelit, ada yang kedua ketika nama nyebut Nabi Muhammad kita diam saja, ya. Nah, itu juga termasuk pelit, ya. Yang yang ketiga, azbun indanas, ya. Azbun indanas itu kita merasa takjub kepada manusia. Ya, atau menuruti hawa nafsu, ya. Ujub itu artinya sombong, ya. Itu disebut dengan muhlikat. Itu akan merusak diri kita. Nah, inilah masalah-masalah yang diselesaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sababiyah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian setelah masalah tadi dijawab oleh Rasulullah SAW, baru summa atabil mi'raj, ya, alladzi tu'raju alaihi arwahun nabi Adam, falam tarol khalaik ahsanan minhu muraqatun min fiddatin wa muraqatun min dhahabin wa min jannatil firdaus, ya. Jadi dimi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui buraq. Jadi di sini summa atabil mi'raj, ya. Kemudian Nabi Muhammad mi'raj, ya. Bahkan di situ dengan para nabi yang lainnya, ya. Jadi di mi'raj di situ adalah yang didampingi itu oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kendaraan buraq. Wa malaikatun an yasari, dikatakan Nabi malaikat Jibril di sebelah kiri. Wa malaikatun ada wa huwa Jibril, ya, malaikat Mikail dan malaikat Jibril.
Hatan taha ila babi min abwabi sama'id dunya, sehingga sampai ya kepada pintu daripada pintu dunia, ya. Nyampe ke pintu dunia tuh, naik. Yuqalu lahu babul hafadhah, dan itu disebut juga namanya babul hafadhah. Wa alaihi malakun yuqalu lahu Ismail. Nah di situ begitu di pintu dunia ketemu dengan Nabi Ismail. Nabi Ismail itu wahwa sahibu sama'id dunya, ya, yang dia tinggal di langit dunia, langit pertama, yaskunul hawa. Lam yas'ad ila sama'i qattu. Ya, jadi di situ tempatnya malaikat Nabi Ismail alaihissalam. Walam yahbatu ilal ardi qattu ila yauma mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Ismail itu dia tidak turun ke bumi kecuali ketika wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia turun tuh ke bumi, ya, menyaksikan yaitu jenazah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa baina yadai sabuna alfa malakin, bahkan ketika Nabi Muhammad wafat, ya, itu turunlah 1000 malaikat, ya, dengan sabu alafu malaikat 70.000 malaikat, ya, itu turun ketika itu menyaksikan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah Nabi Ismail di langit pertama dia tinggalnya, Nabi Ismail, ya, di situ. Begitu datang ke langit pertama Nabi Muhammad beserta malaikat Jibril, pastaftaha Jibril ya babu sama, diketuk tuh langit tuh oleh malaikat Jibril, ya, pintu pertama. Kila man hadza qala Jibril, kila wa man ma'aka qala Muhammad, kila wa qad ursila ilaihi. Begitu diketuk, kemudian siapa ini engkau, siapa engkau yang mengetuk pintu? Qala, kata malaikat Jibril, saya. Wa man ma'aka, dengan siapa engkau? Malaikat Jibril, qala Muhammad. Tuh, itu di langit pertama tuh. Jadi yang nanya itu siapa engkau? Kata Nabi Ismail itu di pintu pertama. Qala Muhammad, saya beserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yo. Itu yang masalah zakat. Mungkin kalau kita punya 1 juta ya. Itu pasti zakat. 1 juta. Itu 80. Oh iya, itu udah nisab. Itu berbentuk benda ya, Pak, ya. Pokoknya seharga emas itu seharga. Berarti kalau 2,5 gram kan 4 juta, berarti kurang lebih 5 juta. Jadi pasti yang cuma emas doang apa bagaimana? Ya tergantung apa, atau uangnya. Kalau misal kontrakan bagaimana? Kontrakan, ya ada nggak seharga itu? Ada nggak seharga itu? Umpama nih kontrakan. Ya tergantung kontrakan. Kalau 100 pintu kan banyak itu, kalau 100 pintu kan. Ya kalau 100 pintu kali 1 juta berapa itu? 100 juta ya, kurang berarti. Pokoknya walaupun itu berbentuk kontrakan, ya, walaupun apa penghasilannya, dihitungnya per tahun itu, dihitungnya per tahun. Dihitungnya per tahun, Pak. Ya kan? Umpama, ada ya. Berapa yang seperti itu ya? Nggak apa-apa, umpama kita punya ini Pak, punya apa ya? Itu yang 150 juta itu 180. 180 kan? Itu termasuk modal 50 juta? Termasuk modal. Bukan keuntungannya aja? Enggak. Termasuk modal. Modal termasuk Pak. Umpama ini uang, umpama 50 juta. Tapi ada barang nih kalau di total ada dihitung dengan uang tadi modal,
uang barang nih Pak, barang yang belum kejual nih. Dihitung total ada 130 juta kan. Ditambah ke modal kan 180 tuh. Nah, itu udah tetap udah haul namanya. Udah wajib. Tapi dihitungnya udah 1 tahun ya. Udah 1 tahun. Pokoknya untuk patokan itu 80 gram aja udah. Itu aja. Biar gampang. Udah wajib. Nanti ada lagi masalah apa tuh pare. Padi. Nah, itu kalau padi, itu kan kalau padi, kalau dari air hujan, air irigasi itu 10 karung sekarung. Kamu kita panen nih, punya padi, tapi airnya air irigasi ya. Nah, itu 10 karung sekarung. Nah, bagaimana kalau diairin pakai modal, pakai diesel, umpama ya. Nah, kalau pakai diesel itu berapa? Yaitu lebih daripada itu, ya, lebih daripada itu, ya. Bisa paham ya? Contoh umpama kita punya padi, punya sawah. Tapi kalau ini memang susah Pak, kalau di kampung saya sendiri itu ya, di kampung saya sendiri pernah saya ngomong seperti ini. Itu memang Pak, kalau di daerah saya kalau padi itu luar biasa Pak, banyak banget. Begitu ya ketika habis padi itu zakatnya itu nggak jelas zakatnya. Pernah saya ngomong, ini bagaimana sih memang zakat ini kok nggak jelas? Ini kan kita padi itu kan dari air hujan, ya kan? Harusnya 10 karung itu sekarung, jelas kan? Itu jelas, tapi dia enggak. Ya zakat itu seadanya aja gitu kan, semaunya dia. Itu Pak. Nah, itu yang salah. Ya, seperti itu. Seperti itu yang salah pada kita. Jarang coba kita lihat di mana di ini aja deh, apa kita pernah dengar di wilayah Karawang, kemudian di Indramayu, ada nggak itu orang kaya gitu kan, dia ngantri untuk ngambil apa itu zakat itu, ada nggak? Jarang dengar kan? Nah, itu yang kesalahan kita Pak di situ. Ya, makanya jadi lah itulah ketika zaman Khalifah Abu Bakar itu kan dia memerangi yang nggak zakat Pak. Itu dia hanya mengambil zakatnya saja, bukan hartanya, bukan harkat lebihnya, bukan. Ya seukuran zakatnya aja gitu Pak. Itu, nah, seperti itu. Nah, bagaimana kalau ada lagi kambing kan? Kambing berapa? Nanti ada lagi tuh. Kalau kambing itu 50 ekor, zakatnya 1 kambing tuh, ya. Gitu. Kita kan jalan. Ayam kayaknya dari zakat itu yang hilang. Apa tuh? Kalau ayam saya belum dengar. Kalau ayam mungkin dihitung dengan hak dan tadi. Kalau ayam ya, umpama kita punya ayam nih. Kita model pertama 50 juta nih ayam, kandang ayam kan. Begitu panen dihitung, oh iya ya sekarang udah nyampe 180 juta umpama. Nah, itu mungkin dari modal itu. Bukan ayamnya ya, jadi modalnya. Seperti itu kalau ayam ya. Itu kali Pak. Ini punya ayam dari Jakarta hilang ya. Itu orang iseng berarti. Itu orang iseng. Seperti itu ya. Lagi 7 kan kira-kira. Oh iya. Ayam 15 sudah 7. Kayaknya dia itu mah hilangnya. Iya. Nah, iseng namanya. Bagian 2 diambil. Bagian 2 dipotong Pak. Ya, itu aja. Jadi hidup ini ya, jadi masalah Isra Mi'raj itu jakat-jakat ya. Nah, kalau bagaimana kalau belum nisab? Ya kita sedekah sunnah aja, sedekah sunnah kan. Sedekah sunnah bukan wajib. Bukan. Tadi yang dimaksud dengan malaikat punya masalah tuh, masalahnya kayak masalah kita gitu. Iya, masalah kita. Masalah kita. Jadi semua masing-masing punya masalah tuh. Ya, malaikat Israfil, malaikat Kiparat, Munjiat, malaikat Ijrail, malaikat. Dijawab sebelum Tuhan. Iya, dijawab sebelum Isra Mi'raj. Ya. Tuh. Seperti itu.
sebelum Isra Mi'raj. Dikirain nanya dulu sama Tuhan. Oh. Banyak asbabulnya misalnya. Iya. Sabab jiyahnya. Ya. Bahkan di kitab lain mah, di kitab Dardir mah begini, malah ini Pak, kata bumi itu kan berantem dulu Pak. Kalau di kitab lain mah kata langit saya lebih utama daripada kamu bumi, kan gitu Pak. Itu di kitab lain Pak. Kata langit saya lebih utama. Kenapa? Di saya itu ada para malaikat, ada surga, ada neraka dan lain sebagainya kan? Itu. Ada bumi, ada bintang dan lain sebagainya. Oh enggak, di saya kata bumi saya lebih utama. Di sana saya ada lautan gitu kan, ada para nabi gitu kan ya. Ya. Tetap kata langit saya yang lebih utama, ya. Tuh. Begitu bumi ngomong begini, oh enggak, tetap saya yang lebih utama. Saya ada makhluk yang paling utama kata bumi. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diam itu Pak langit, dijawab itu. Akhirnya apa? Langit berdoa kepada Allah. Itu diceritakan di kitab lain tuh. Di kitab Duratun Nasin ada Pak. Kata bumi, tetap saya yang paling utama karena di saya ada makhluk yang paling utama. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Bahkan neraka surga itu dibuatnya dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya nangis tuh langit Pak, memohon kepada Allah agar Nabi Muhammad dinaikin ke langit. Nah, itu sababnya. Itu ada lagi di kitab lain seperti itu. Tapi kalau kita kan jelas merujuk kepada surat Al-Isra kan ya. Subhanalladzi asra bi abdi, itu lailan nuriyahu, akan membuktikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu kalau kita kan seperti itu ya. Nah, di kitab lain mah beda-beda tuh cerita tentang masalah Isra dan Mi'raj. Itu yang ketemu nanti di pesantren-pesantren Pak, seperti itu ya. Kita mah taunya bahwa Isra Mi'raj itu ya menerima sholat 5 waktu aja kan gitu ya. Itu kan itu yang umum ya. Yang artinya yang gampang dicerna kan seperti itu ya. Udah. Nah, jadi di langit pertama ketemu Nabi Ismail alaihis salam. Kemudian kata Nabi Ismail marhaban bihi wa ahlan. Ya artinya gembiralah ya. Artinya selamat datang ya kan.